Kalau kita lihat platform apa paling pas, tergantung penggunaan dan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita lihat ya, Gen Z di Indonesia itu sekarang totalnya ada sekitar 75 juta jiwa. Artinya apa? Secara data bahwa Gen Z ini yang mungkin bakal memengaruhi bagaimana pengumpulan pundi-pundi suara nanti pada Pilpres di tahun depan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menarik mereka. Artinya kita secara mapping tadi Mas Indra sudah cerita, bagaimana caranya memapping cara berkomunikasi, menggunakan platform mana dan di mana, pesannya kira-kira apa. Apalagi generasi muda ini generasi yang sebenarnya mereka itu lebih cenderung komunikasinya lebih ke having fun. Sesuatu yang menyenangkan, karena buat mereka di dalam dunia mereka, ya sesuatu itu nggak boleh dihadapi dengan kekhawatiran. Semua platform itu punya keunggulan, Betul. punya kekurangan, Betul. dan masing-masing sebetulnya tergantung kepada kepentingannya ya Mas ya. Betul. Karena menurut saya pribadi persepsi populer ini kan masing-masing harus didefinisikan dulu nih Pak. Popularitas ini seperti apa sih ya parameternya gitu. Ukurannya itu apa gitu kan. Kalau berdasarkan aplikasi sosial media yang populer digunakan, seperti yang 3 tadi, Instagram atau 2 lah, Instagram sama TikTok, artinya ketika kita mau di ranah politik, pasti 2 aplikasi ini akan ramai sekali pembahasan soal itu gitu. Terus juga mengenai elektabilitas, 2 platform ini pasti akan menjadi medium yang sangat efektif gitu untuk menjangkau audiens secara keseluruhan, secara nasional. Karena dari total pengguna, terus dari cakupan area yang ada, dan kita bisa lihat bahwa adanya momentum Pilpres ini akan menjadi satu literasi sendiri nih buat pengguna media sosial itu sendiri gitu Pak. Oke. Kalau jadi kan begini, ada satu kelompok yang memang, ada 2 kelompok lah yang memang saat ini belum bisa menentukan pilihan. Ada yang masih kategorinya swing voters, ada yang memang undecided gitu ya. Nah, 2 kelompok pemilih inilah yang sebetulnya menjadi target. Betul. Karena di luar itu agak sulit untuk bisa berpindah. Betul. Dan ceruk ini secara angka lumayan besar, atau mungkin sangat besar. Menurut Anda berdua sebagai expert di sosial media, platform apa yang paling pas untuk bisa engage dengan 2 klaster itu? Kalau kita lihat platform apa paling pas, tergantung penggunaan dan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita lihat ya, Gen Z di Indonesia itu sekarang totalnya ada sekitar 75 juta jiwa. Artinya apa? Secara data bahwa Gen Z ini yang mungkin bakal memengaruhi bagaimana pengumpulan pundi-pundi suara nanti pada Pilpres di tahun depan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menarik mereka. Artinya kita secara mapping tadi Mas Indra sudah cerita, bagaimana caranya memapping cara berkomunikasi, menggunakan platform mana dan di mana, pesannya kira-kira apa. Apalagi generasi muda ini generasi yang sebenarnya mereka itu lebih cenderung komunikasinya lebih ke having fun. Sesuatu yang menyenangkan, karena buat mereka di dalam dunia mereka, ya sesuatu itu nggak boleh dihadapi dengan kekhawatiran. Jadi bagaimana cara berkomunikasi membuat sesuatu yang sesuai dengan dunia mereka, apalagi dengan total jumlah Gen Z ini juga cukup besar gitu Pak Tiang. Oke, menurut Anda dari populasi. Menurut Anda dari cara ketiga calon ini berkomunikasi dan tim sesnya, mereka cukup memahami nggak kebutuhan Gen Z dan milenial ya? Lihat dari kontennya. Kalau dilihat dari, saya yakin masing-masing itu punya tim yang memang memiliki data tentang bagaimana kantong-kantong suara yang menjadi target mereka. Dan mereka juga masing-masing saya yakin punya tim strategis yang kerjaannya memang mengamati data, perseluruhan data komunikasi dalam dunia digital, termasuk media sosial. Nah, pertanyaan adalah seberapa kuat, seberapa kekinian konten yang mereka usung di saat sekarang sampai ke hari H. Ya, saya ngobrol dengan orang-orang yang katakanlah tertarik dengan isu politik, kita ngobrol. Banyak yang melontarkan kritik, misalnya polarisasi atau isu-isu semacam itu sebetulnya tidak dimakan
oleh Gen Z. Betul demikian? Betul. Karena sebagian Gen Z itu, kalau kita lihat cenderung bahwa sesuatu yang sifatnya memprovok ke arah yang negatif, mereka lebih cenderung menafikan bahwa itu bukan dunia kami gitu. Tapi kalau sesuatu, kalau kita Itu lihat dunia baby boomers mungkin ya? betul. Ketika kita lihat nih bagaimana kandidat presiden yang ketiga, presiden yang sekarang gitu, ada sifat yang serius, ada yang sifatnya yang ya gembira. Nah mungkin salah satu yang dijalankan Lebih relate metode lebih relate dengan dunianya anak-anak Gen Z gitu. Oke, dari riset yang Anda lakukan, apa materi yang paling banyak diperbincangkan di sosial media terkait dengan pemilu ini? Isu apa yang paling banyak dibicarakan? Kalau kita lihat sampai sekarang itu terkait soal isu bagaimana kecurangan pemilu itu masih tinggi. Sebenarnya ini masih ada hubungan dengan pemilu 2019. Kemudian ada juga soal bagaimana prestasi, kemudian program-program yang sifatnya ya promisi. Yang kita harapkan dari masing-masing kandidat presiden itu ke depan ya tidak over promise dengan apa yang mereka sampaikan dengan konstituen mereka gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih realistis gitu, Pak Tian. Oke. Cuma yang menarik, Pak Tian, menjelang di akhir tahun ini, di 6 bulan terakhir, atau 3 bulan terakhir lah, itu kan banyak sekali forum-forum yang menghadirkan 3 paslon. Nah ini sangat apa namanya, menurut saya sebagai kaum milenial gitu ya, itu sangat memberi insight sekali buat saya sebagai pemilih nanti, karena dari situ akan ketahuan nih, satu dari kapasitas masing-masing paslon, terus yang kedua intelektualnya, terus yang ketiga validasi program-program mereka, karena itu kan masing-masing diuji. Mulai dari waktu itu ada di forumnya, ya ada yang di UI, di UGM, bahkan yang tingkat global ekonomi gitu. Kita jadi bisa melihat, kita anak muda jadi bisa melihat, oh ini loh paslon yang kayaknya lebih memahami gitu isu Indonesia secara global. Oh ini loh paslon yang mungkin bisa membawa Indonesia lebih dilihat sama internasional kayak gitu. Ini menarik loh menurut saya. Betul. Karena banyak riset yang menunjukkan bahwa preferensi politik itu justru bukan dari visi-misi, bukan dari presentasi program, tapi lebih pada jejak digital orang itu. Betul. Iya, lebih kepada kecenderungan orang itu. Wah ini sepertinya lebih cocok nih. Jadi bukan dari paparan programnya. Iya, saya dengar dari Indra ini cukup menarik. Karena balik lagi Pak Tian yang Mas Indra sampaikan, 75 juta lebih sekitar 30% pemilih itu kan kantong suara yang sebenarnya gede sekali. Nah pertanyaannya adalah ketika generasi milenial ini membutuhkan sesuatu yang sifatnya dekat dengan mereka, karena kalau kita lihat dari sisi main reason atau alasan orang untuk menggunakan internet, tetap tertinggi adalah mencari informasi. Yang kedua adalah menemukan orang yang terkoneksi dengan mereka, keluarga dan teman-teman. Pertanyaan besarnya adalah informasi atau isu apa yang memang mendekati apa yang mereka cari. Itu koneksinya dengan mereka. Dan biasanya ketika anak-anak muda ini juga berkorelasi atau berkomunitas begitu, nah informasi ini juga kadang diikuti oleh generasi-generasi sebelumnya gitu sih, Pak Tian. Oke. Dan forum-forum itu juga sekaligus memvalidasi masing-masing paslon. Contoh hari ini, Pak Tian, di Twitter hari ini mungkin ada forum diskusi juga antara yang menghadirkan, harusnya hadir 3 paslon. Cuma salah satu paslon hadir hari ini, tadi saya screenshot, jam 11 itu langsung trending topik. Jadi trending topik? Paslon yang nggak datang ke forum itu, jadi trending topik. Nah ini kan jadinya mana? Trending topik negatif buat mereka. Buat salah satu kandidat gitu. Ini di luar dugaan ya. Ternyata di generasi muda, pemilih muda, intelektualitas, attitude, itu mungkin jadi perhatian. Program sesuatu yang sangat jadi perhatian. menentukan preferensi ya.